Genealogi genetik telah digunakan oleh sekelompok orang untuk melacak keleluhuran mereka, meskipun mereka tidak memiliki akses ke teknik genealogi historis konvensional. Gen manusia sejatinya berasal mula dari bapak moyang kita Adam dan Hawa. Tentu variasi genetik akan diwariskan ke jalur ras yang tersebar di dunia, beribu-ribu tahun bahkan ratus ribuan tahun dapat dilacak identifikasi kesesuaiannya antar individu dan jalur silsilahnya. Genealogi genetik atau silsilah genetik adalah penggunaan tes DNA silsilah, yaitu pembuatan profil DNA dan tes DNA yang dikombinasikan dengan metode silsilah tradisional untuk menyimpulkan hubungan genetik di antara individu. Hal ini kemungkinan disebabkan mereka tidak mengetahui salah satu dari kedua orang tua kandung mereka, atau karena catatan silsilah konvensional telah hilang atau tidak ditemukan karena terpisah berabad-abad. Nabi Muhammad tidak mempunyai anak laki-laki yang mencapai usia dewasa. Putrinya Fatimah menikah dengan sepupu Muhammad, yaitu Ali, dan memiliki dua putra, Al-Hasan dan Al-Husain. Semua keturunan laki-laki dari kedua cucu Nabi tersebut memiliki hubungan kekerabatan dengan Muhammad melalui garis ayah. Artinya mereka membawa profil DNA Muhammad dan klannya, Hashemites. Klan Hashemite bangsawan Arab adalah keturunan Hashim, kakek buyut Muhammad. Antara lain, keluarga kerajaan Maroko dan Yordania termasuk dalam klan ini saat ini. Pengujian dua anggota keluarga kerajaan Yordania kini memungkinkan untuk menentukan profil DNA dari garis keturunan ini. Hingga saat ini hanya haplogroup persisnya yang diketahui J1 liter 859. Hashemites termasuk dalam haplogroup J1. Kelompok ini terbentuk sekitar 16.000 tahun yang lalu di Timur Tengah, mungkin di Anatolia atau Mesopotamia. Dari sana ia bermigrasi ke Jazirah Arab, tempat perluasannya paling besar. Bahkan saat ini, kelompok ini paling banyak ditemukan di Timur Tengah dan Afrika Utara, tetapi juga di Eropa. Subtipe persisnya, J1 liter 859, khas Jazirah Arab. Kaum Hashim adalah marga dari suku Quraisy Arab. Suku ini menguasai wilayah sekitar Mekah di sebelah barat Arab Saudi saat ini pada masa Nabi. Profil DNA menegaskan nenek moyang ini. Hasil proyek tes DNA Family Tree DNA menyimpulkan bahwa liter 859 adalah keturunan suku Quraisy. FGC 8703 adalah keturunan marga Banu Hashim. FGC 10500 adalah keturunan Imam Ali. FGC 30416 individu adalah keturunan Imam Hussein. Menurut Family Tree DNA, suku Hashim muncul di Arabia Barat, Hijaz, dan bermigrasi ke selatan, Yaman, atau ke timur laut, Levan, Mesopotamia, dan Persia. Said dan Syarif dengan garis suksesi yang terkenal dinyatakan positif menggunakan penanda liter 859 dan FGC 10500. Sekarang kita akan mengecek leluhur dari liter 859. Garis paternal J, liter 859 terbentuk ketika ia bercabang dari nenek moyang J, FGC 8712 dan umat manusia lainnya sekitar tahun 1200 sebelum Masehi. J, liter 859 adalah nenek moyang dari setidaknya 3 garis keturunan yang dikenal sebagai J, FGC 8703, J, ZS 5448, dan J, ZS 6406. Dan jika kita merunut lebih atas lagi, ternyata nenek moyang J, FGC 8712 yang notabenenya adalah moyang dari J, liter 859, ternyata berujung pada J, M267. Di mana J, M267 adalah nenek moyang dari mumi Mesir yang ditemukan Abu Sir el-Malek, Yahudi Chohanim, Bennett Greenspan, dan juga keluarga kerajaan Hashimi Yordania yang dijadikan sampel untuk menentukan gen DNA keturunan Nabi Muhammad. Yang menjadi pertanyaan, apakah mungkin keturunan Nabi Muhammad yang berasal dari Bani Hashim keturunan Nabi Ismail, satu moyang dengan keturunan Yahudi Chohanim yang merupakan keturunan Nabi Harun? Hasil pengelompokan Family Tree DNA ini sangat bertentangan dengan bukti sejarah dan juga hadits Nabi. Dalam kitab Al-Sirah Al-Nabawiyah, Imam Ibnu Hisham menulis nasab Rasulullah Muhammad sebagai berikut. Ini adalah kitab sirah Rasulullah, dia adalah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib, nama asli Abdul Muttalib adalah Syaibah bin Hashim, nama asli Hashim adalah Umar bin Abdu Manaf, nama asli Abdu Manaf adalah Mughirah bin Qusay, bin Kilab, bin Murrah, bin Ka'ab bin Lu'ay, bin Ghalib, bin Fihr, bin Malik, bin Al-Nadr, bin Kinanah, bin Huzaimah bin Mudrikah,
Nama asli Mudrikah adalah Amr bin Ilyas bin Mudhar bin Nizar bin Emaed bin Adnan bin Uda, dilafalkan juga Udada, bin Mukawim, bin Nahur, bin Tairo, bin Yakruba, bin Yashjuba, bin Nabat, bin Ismail, bin Ibrahim, Khalilur Rahman, bin Tarih. Dia adalah Azar, bin Nahur, bin Saruk bin Rau, bin Falih, bin Aibar, bin Shalih, bin Arfahshads, bin Sem, bin Nuh, bin Lamak, bin Matushalah, bin Ahnung. Dia adalah Nabi Idris, Bani Adam pertama yang dianugerahi kenabian dan baca tulis, bin Yar, bin Malayil, bin Kainan, bin Yanish, bin Shis, bin Adam alaihi salam. Kita kembali lagi ke penanda JM267. Untuk mengetahui lebih jelas tentang penanda JM267 kita akan merujuk pada wikiwan.com. Haplogroup JM267, juga umumnya dikenal sebagai haplogroup J1, adalah subklade, atau cabang, dari haplogroup YDNA JP209, umumnya dikenal sebagai haplogroup J, bersama dengan saudaranya klade haplogroup JM172, umumnya dikenal sebagai haplogroup J2. Laki-laki dari garis keturunan ini memiliki nenek moyang yang sama dari pihak ayah, yang ditunjukkan dan ditentukan oleh adanya mutasi polimorfisme nukleotida tunggal, SNP, yang disebut sebagai M267, yang diumumkan pada Cineyoglu tahun 2004. Haplogroup ini saat ini ditemukan dalam frekuensi yang signifikan di banyak wilayah di atau dekat semenanjung Arab dan Asia Barat. Di luar benua asalnya di Asia, frekuensinya ditemukan sangat tinggi di Sudan. Hal ini juga ditemukan pada tingkat yang sangat tinggi, namun lebih rendah di beberapa bagian Kaukasus, Ethiopia dan sebagian Afrika Utara dan di antara sebagian besar masyarakat Levan, termasuk kelompok Yahudi, khususnya yang bermarga Kohen. Haplogroup ini juga lebih jarang ditemukan, namun kadang-kadang masih dalam jumlah yang signifikan, di beberapa bagian Eropa Selatan dan Asia Tengah bagian timur. Ilmu DNA bisa diterima oleh para ahli nasab jika sampel DNA-nya A1, asli dari bagian tubuh atau jasad Nabi Muhammad, karena ini terkait keturunannya yang dimuliakan di dalam Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Muhammad, juga dimuliakan oleh umat muslim di seluruh dunia. Tes DNA jika sampel pembandingnya palsu diambil random atau secara acak, dari ratusan keluarga-keluarga angkatan pertama yang melakukan tes DNA, tanpa hujah manuskrip dan atau kesaksian ulama-ulama ahli nasab terdahulu, maka hal itu jelas akan ditolak oleh seluruh ulama ahli nasab di dunia. Dan tidak ada dalil fikih bahwa penetapan nasab harus menggunakan tes DNA, karena di dalam ilmu nasab ada kaidah-kaidah khusus yang harus ditaati oleh para ahli nasab, dan ini sudah menjadi kesepakatan ribuan ulama ahli nasab terdahulu hingga di zaman sekarang. Ilmu nasab dan pencatatan nasab diturunkan selama 1400 tahun secara turun-temurun sejak zaman Sayyidina Umar bin Khattab, dan biasanya ilmu ini juga bersanad. Karena ilmu nasab termasuk cabang ilmu yang mulia untuk mempelajari silsilah Nabi Muhammad dan keturunannya, dibutuhkan orang-orang yang jujur, adil, wara, cerdas, dan ilmu nasabnya pun harus bersanad ke ulama-ulama ahli nasab terdahulu. Kemudian salah satu sebab lainnya tes DNA tidak bisa dijadikan dalil penetapan nasab, karena anak hasil perzinaan, anak hasil perselingkuhan, anak hasil melacur, ketika dites DNA sudah bisa dipastikan bahwa DNA-nya akan bersambung kepada ayah biologisnya. Sementara dalam ilmu nasab, dengan alasan syar'i jelas nasab anak tersebut terputus, jika dinisbatkan ke ayah biologisnya, apalagi sampai ke Nabi Muhammad. Sangat aneh jika ada seorang ateis seperti Deddy Gofar yang tidak percaya adanya Tuhan, tidak percaya dengan ayat-ayat suci Al-Quran dan cerita tentang penciptaan manusia pertama di muka bumi adalah Nabi Adam dan Siti Hawa bukan Denisovan, Neanderthal, Homo sapiens, Meganthropus erectus, Pithecanthropus erectus dan lain sebagainya. Lalu memaksakan para ahli nasab harus meyakini tes DNA, utamanya di family tree DNA, yang jelas hasilnya sama sekali tidak akurat dan sampel utamanya palsu. Kemudian bukti kejanggalan-kejanggalan yang dipertontonkan dari hasil proyek family tree DNA adalah, banyak dari keturunan Nabi yang secara kitab nasab syahih sebagai keturunan Nabi, ternyata secara tes DNA dimasukkan dalam kelompok Yahudi Ashkenazi dan Yahudi Chohanim. Misalnya, Raja Jordania yang masyhur sebagai keturunan Nabi Muhammad, digolongkan sebagai Yahudi Chohanim oleh Bannett Greenspan pendiri family tree DNA, dengan haplogroup JM267, dan leluhur yang sama dengan Bannett Greenspan di J, liter 858.
Keturunan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani digolongkan ke Yahudi Ashkenazi, dengan haplogroup J, M172, J2, M267 dan mutasinya. Sa'adat An-Naqvi Al-Buhari Al-Musawi Pakistan, India, Afghanistan, Uzbekistan, digolongkan ke haplogroup J, M172, J, M267. Keturunan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani di Indonesia dan 50 orang Bani Wali Songo yang tes DNA, digolongkan di haplogroup O, M175, Cina Yuan, Mongolia.